Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa 'azzim wa syarrif wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man salaka tariqahu wa ahya sunnatahu ila yaumil ma'ad. Wa ba'd fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim Bismillahirrahmanirrahim wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Jamaah sidang Jumat Masjid At-Taqwa Isuzu Asraq Karawang Klan rahimakumullah. Senantiasa kita ungkapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para alim ulama senantiasa mengingatkan kita bahwa justru syukur adalah puncak dari penghambaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan syukur pikiran kita menjadi tenang. Dengan syukur gundah gulana kita menjadi lenyap. Dengan syukur kita bisa menikmati penuh bahagia, tidak menunda bahagia, melainkan menikmati penuh kepercayaan bahwa apa yang sedang Allah berikan kepada kita itu sudah ditakar oleh Allah, dan itulah yang terbaik untuk keluarga kita dunia dan akhirat. Kemampuan untuk mensyukuri ini, mensyukuri apapun yang tengah Allah berikan, tampaknya sangat mudah hilang dari diri kita. Karena itulah Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita, wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sungguh sedikit sekali hambaku yang benar-benar pandai bersyukur, pandai berterima kasih, pandai mengambil sisi positif dari segala peristiwa ataupun keadaan serta kejadian yang dialaminya. Syukur jauh di atas sabar. Syukur adalah pengembangan dan langkah selanjutnya dari sikap sabar. Sebab syukur membuat keterbatasan kita tidak lagi terlihat suatu minus dan kekurangan. Namun dengan syukur kita memandang Sang pemberi ujian, bahkan kita memandang Sang pemberi nikmat, sehingga dengan demikian hati kita menjadi tentram, suudzon kita kepada Allah menjadi lenyap. Tiada lagi iri dan dengki serta keserakahan atas perbedaan pendapatan. Dari syukurlah seseorang justru akan menjadi pribadi yang semakin matang dan siap untuk dititipi oleh Allah nikmat-nikmat selanjutnya yang berkelanjutan. Karena itulah para alim ulama, kiai, asatidz kita senantiasa mengingatkan kita
akan satu pepatah yang berbunyi, wa bisyukri tadumun ni'am. Dengan syukurlah nikmat dari Allah itu akan abadi dan tidak lenyap dari diri kita. Para hadirin sidang Jumat rahimakumullah, syukur memiliki 3 gradasi, 3 tahapan. Mengucapkan secara tulus dan sadar sepenuhnya dengan lisan kita, alhamdulillah atas segala nikmat ini, benar-benar disadari. Mensyukuri, mengucapkan alhamdulillah dengan kesadaran bahwa inilah yang terbaik yang Allah berikan kepada kita detik ini. Wahai aku, wahai istriku, wahai putra-putriku, Allah amanahkan ini pada kita. Baginda Nabi senantiasa mewanti-wanti umatnya dalam terkait dengan nikmat. Lihatlah kepada mereka yang lebih susah dan lebih minim penghasilan dan kehidupannya darimu. Dengan demikian kita sudah menutup celah setan dan hasutan serta energi negatif yang akan mempengaruhi kehidupan dan ketentraman serta kebahagiaan kita. Kita dan keluarga kita tidak menunggu berbahagia saat sudah kaya. Kita dan istri serta anak-anak kita tidak menanti kaya dan tinggal di rumah mewah untuk bisa tertawa bahagia bersama. Dengan keadaan syukur, segala kondisi yang keterbatasan menjadi pondasi yang kuat atas lahirnya karunia-karunia selanjutnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan syukur, pandai mengapresiasi apa yang saat ini sedang Allah berikan pada kita. Sesungguhnya kita sedang membuka diri atas hadirnya nikmat-nikmat dari Allah selanjutnya. Karena dengan syukur kita menjadi tenang, bisa berpikir jernih, sebagaimana yang dinyatakan tahapan syukur selanjutnya selepas mengucapkan alhamdulillah, yaitu berbagi kepada sesama. Dan kita tidak perlu menunda rasa ingin berbagi itu dengan barang dan benda mewah. Berbagi bahagia, seorang muslim tidak menundanya untuk memiliki rekening dan pundi-pundi yang begitu banyak. Langkah selanjutnya, wujud dari seseorang benar-benar dianggap dalam kacamata Allah sebagai pribadi yang bersyukur adalah mengembangkan nikmat yang Allah berikan itu ke langkah dan pemberdayaan selanjutnya. Kita syukuri apa yang Allah berikan kepada kita, lalu kita kembangkan potensi-potensi diri kita. Kita bimbing pasangan hidup kita, anak turun kita, agar kelak menjadi generasi umat Islam yang berkualitas, agar kelak menjadi generasi pecinta baginda Nabi Muhammad yang menghidupkan akhlak dan perilaku sebagaimana perilaku luhur baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, mari mudah-mudahan selepas dari ibadah Jumat ini kita belajar untuk menjadi pribadi yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.
dan menjadi pribadi yang dinyatakan oleh baginda Nabi, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Tidak disebut bersyukur kepada Allah seseorang yang tidak pandai menghargai dan mengapresiasi jasa serta kebaikan orang lain kepada dirinya. Mudah-mudahan di sisa usia kita, di hari-hari depan sana nanti, kita mengisi detik demi detik hidup kita dengan kegiatan-kegiatan wujud syukur kita atas pemberian dan amanah hidup kepada kita, atas amanah keluarga yang Allah berikan kepada kita, atas amanah lingkungan kerja, perusahaan di mana kita berada, atas amanah bangsa dan negara yang dibebankan kepada kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma'ad. Wa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Para hadirin, izinkan khatib mengingatkan diri khatib, juga saudara-saudaraku semua, bahwa suatu saat Aisyah radhiyallahu anha terjaga dan lalu berkata setelah melihat bahwa suaminya Rasulullah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam selepas menunaikan sholat malam, wahai kekasih Allah, bukankah engkau sudah dijanjikan surga? Bukankah engkau adalah orang terbaik yang pernah Allah ciptakan? Mengapa engkau sampai melelah-lelahkan diri setiap malam-malammu engkau bersujud? Baginda Nabi menyatakan dengan kalimat yang harus kita serap, menjadikan inspirasi. Afala akunu abdan syakura. Wahai Aisyah, apakah semua hal yang terjadi padaku tidak mendorong diriku menjadi pribadi yang bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala? Mudah-mudahan kita memiliki waktu untuk menggali betapa banyak nikmat Allah yang sudah berikan kepada kita, dan kita tumbuh ke depan sana menjadi pribadi yang pandai mensyukuri apa yang Allah berikan kepada diri kita, keluarga, lingkungan, bangsa dan negara kita. Yusalluna 'alan nabi alladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat
ya ghafiraz zunubi wal khati'at birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma ansur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma aslih an ummati sayyidina Muhammad bijahi sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.